Dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kan tidak masuk akal, gaji kepala daerah itu hanya sekitar 5-6 juta rupiah. Sementara kos politiknya tinggi, dan karena itu kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari pendapatan asli daerah. KPK yang telah meng-OTT ini Bupati Kuan Sing yang diduga menerima suap land cruiser. Ya, kita tentu turut prihatin, dan yang kedua tentu kita harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap beberapa hal. Satu, terkait dengan biaya politik yang tinggi ya, yang dihasilkan di dalam proses pemilihan kepala daerah kita. Yang kedua, soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas. Kemarin Komisi 2 DPR RI menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan hal yang sama, dan kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kan tidak masuk akal, gaji kepala daerah itu hanya sekitar 5-6 juta rupiah. Sementara kos politiknya tinggi, dan karena itu kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari pendapatan asli daerah. Jadi kemampuan mereka meningkatkan PAD harusnya juga berkorelasi dengan hak keuangan mereka. Dan kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya itu kan hal yang lain. Tugas kami di Komisi 2 DPR adalah ingin memastikan bahwa sejumlah regulasi dan tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik untuk meminimalisir kejadian-kejadian serupa. Itu berapa persen Mas dari PAD-nya Mas? Kami sekarang minta kepada pemerintah, karena dasarnya PP, kita tunggu usulan dari pemerintah. Memang idealnya sekitar mungkin ya 20% lah. Itu berbagi dengan wakil kepala daerah. Jadi 20% dari total PAD dibagi buat ke kepala daerah. Hak keuangan ya, hak keuangan untuk kepala daerah. PAD itu begini. Jadi 90% provinsi kabupaten kota di Indonesia itu kan belum mandiri secara fiskal. Rata-rata fiskal mereka atau pendapatan asli daerah mereka itu berada di angka di bawah 30% dari APBD-nya. 70%-nya adalah transfer keuangan daerah. Nah, yang saya sampaikan tadi PAD. Ya, PAD ya. Sehingga nanti kita lihatlah proporsinya. Kalau kayak Jakarta PAD-nya udah 60%, ya tentu nggak boleh 20%. Kegedean. Jadi sesuai dengan proporsinya, ada klasterisasinya tentu kita bangun. Prinsip dasarnya kita ingin memberikan hak keuangan yang proporsional, yang masuk akal ya, kepada para kepala daerah agar kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap ini. Nah, mudah-mudahan nanti Kemendagri juga bisa berkoordinasi dengan BPK, dengan KPK ya untuk merumuskan hal ini agar jangan sampai juga ini menjadi dalam tanda kutip semacam corruption yang terlembagakan melalui peraturan. Terkait ini Bupati dari Purwakarta lagi viral bikin video bikin lagu yang soal saya nggak pernah dengar, jadi saya nggak bisa komen. Iya, ya, saya bisa komen yang saya paham aja. Apalagi ya, kami kemarin rapat koordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan RUU Pemilu. Kita sepakati untuk terus mempertajam dan terinventarisir masalah, dan pimpinan DPR dalam hal ini adalah Prof. Dasko memberikan dukungan terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI, mengundang sejumlah pakar, ahli, dan stakeholders kepemiluan ke Komisi 2, dan beliau juga menyampaikan, memberikan arahan untuk kami melakukan silaturahmi kepada partai-partai non-parlemen dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya mungkin Walubi dan seterusnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan Kristen dan seterusnya, untuk kita menyerap aspirasi dan bisa melihat bagaimana ekspektasi serta konsep yang diberikan oleh partai-partai non-parlemen dan organisasi-organisasi tersebut terkait dengan blueprint kepemiluan dan demokrasi kita. Apakah Kami yang datang.
Kami yang akan safari. Safari kapan Bang? Sekarang kita lagi menunggu jadwal Bang Dasko. Kalau kami dari sisi Komisi 2 sebagai prajurit siap. Pak, kembali ke Bupati Kuansing. Kemarin di Provinsi Riau ini kan udah ke-7 kali ya. Jawaban Kepala saya daerahnya. sama. Ini bukan hanya untuk Riau, ini kita ingin memperbaiki seluruh governance untuk Indonesia. Akan ada tensi khusus juga sih di Provinsi Riau itu sendiri karena udah 7 kali kepala daerahnya kena. Bagi kami ini fenomena yang mestinya juga bisa terjadi dimanapun, mestinya ya. Dan karena itu pembenahannya nggak bisa kasus by kasus. Harusnya pembenahannya adalah pembenahan kelembagaan, pembenahan tata kelola, dan pembenahan regulasi. Bang, satu lagi Bang, belakangan kan muncul isu terkait skenario misalkan paslon capres cawapres itu diusung minimal 3 partai parlemen seperti yang diungkapkan Pak Beni. Kalau dari Komisi 2 menyikapi gimana Bang? Yang jelas sampai hari ini kami itu belum membahas tentang substansi norma terkait dengan perubahan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Beni melalui artikelnya di salah satu media nasional, itu juga kita mau nanya ke Pak Beni dapat info dari mana? Saya sudah komunikasi juga dengan teman-teman misalnya dari fraksi Demokrat, ada wakil kami Kang Deddy Yusuf dari Demokrat, ya sama, kita juga belum dapat info dari mana-mana. Nanti kita tanya ke Pak Beni lah. Yang jelas menurut saya ya, kita jangan memprediksi terlalu jauh sesuatu yang belum kita kerjakan. Ini bisa jadi juga akan mengganggu nanti komunikasi politik dan soliditas kita antar partai. Kita kan ingin membahas ketentuan undang-undang pemilu ini dengan penuh keterbukaan, transparansi, dan optimisme kita untuk melakukan perbaikan baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Oke, terima kasih loh. Operasi tangkap tangan ini disinyalir ada kebocoran, ada informasi KPK nggak soal itu, benar atau nggak ada kebocoran? Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti memang tim melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Bupati dan juga Sekda yang sampai dengan saat ini belum ditemukan. Sore kami akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Provinsi Riau, bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan. Selain itu juga tim mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Adapun perkara ini diduga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini. Mungkin itu dulu, teman-teman silakan. Dalam OTT ini juga KPK menyegel 6 ruang kerja di Pemkab Kuansing dan 1 ruangan milik Ketua DPRD Kuansing. Apa benar, Mas? Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup ini, benar bahwa tim juga melakukan pemasangan KPK lain di sejumlah titik. Artinya ketika ini nanti sudah bergulir pada tahap penyidikan,
maka KPK melalui penyidik akan melakukan upaya paksa penggeledahan di sejumlah titik yang sudah dipasang KPK lain tersebut. Tentunya kegiatan penggeledahan adalah untuk memperoleh bukti-bukti tambahan untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan perkara ini. Dan dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan. Sehingga dalam proses atau tahap penyidikan ini, KPK kemudian nanti akan menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Mas, operasi tangkap tangan ini disinyalir ada kebocoran, ada informasi KPK nggak soal itu, benar atau nggak ada kebocoran? Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti memang tim melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Bupati dan juga Sekda yang sampai dengan saat ini belum ditemukan posisinya. Sehingga kami mengimbau dalam kesempatan ini kepada Bupati dan juga Sekda Kuansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang sedang berjalan bisa dilakukan secara efektif. Mas, terkait pemeriksaan itu hari ini, Mas, apa aja, Mas? Sebentar, kita ke Rio. Per malam ini Bupati dan Sekda Kuansing sudah menyerahkan diri. Keduanya tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Saat ini keduanya langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Adapun dalam prosesnya, tim membawa yang bersangkutan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju gedung KPK Merah Putih. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yapto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Izin Bapak. Yapto Suryo Sumarno tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9 pagi, didampingi penasihat hukumnya. Yapto tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan langsung melengang ke dalam gedung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yapto dijadwalkan kembali oleh penyidik untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang. Informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan sudah mengantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika loh, kok balik lagi ke KUHAP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Secara detail secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan
dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.